Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Surah Ibrahim ayat 24 ayat 25. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 25 tadi, alam tara, tidakkah kamu perhatikan, termasuk khitabnya kita, tidakkah kami atau kamu sekalian memperhatikan bagaimana kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kalimah thayyibah, perkataan-perkataan yang thayyib atau baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, bahwa akarnya, asasnya itu menghujam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulahinin biizni rabbiha, dan pohon itu menghasilkan buah dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan hal itu buat kita sebagai manusia untuk selalu ingat apa yang Allah berikan dalam bentuk perumpamaan tadi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat tadi dengan menggunakan sirah ka ataupun dalam bentuk sibah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, gaya bahasa seperti ini adalah gaya bahasa yang paling baik dan indah. Namun pertanyaannya adalah, ketika Allah bertanya alam tara, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenungkan, pernahkah kita mentadaburi bagaimana Allah membuat perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu sendiri? Apakah hati kita tersentuh dengan ungkapan-ungkapan yang indah yang kandungan luar biasa dalamnya dalam hal ini? Kalaulah belum, maka kesempatan pada siang ini, di kesempatan ibadah Jumat ini, izinkan khatib menguraikan secara ringkas apa kandungan mutiara yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 24-25 ini. Dalam ayat ini Allah berfirman dengan menggunakan kata yang konkret untuk menjelaskan perkataan atau konsep-konsep yang abstrak. Tujuannya apa? Karena kita sebagai manusia, akal kita hanya bisa menangkap sesuatu yang konkret. Maka dalam hal ini Allah menyesuaikan kualitas kadar kemampuan akal manusia untuk menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan Allah dalam surat ini. Bagaimana konsep yang abstrak kalimah thayyibah, perkataan yang baik itu diibaratkan pohon yang baik, sehingga perlu pemahaman dan renungan yang mendalam apa yang dimaksud Allah dengan menggunakan kata-kata yang abstrak untuk dijelaskan dengan kata-kata yang konkret pada saat ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat dan mengamati
apa yang disinggung Allah dalam surah Ibrahim ayat 24-25 ini dengan ungkapan pohon atau syajarah. Syajarah itu juga mempunyai akar kata dan menghasilkan kata yang kita kenal dengan sejarah. Kalau kita bicara sejarah, mesti ada akarnya, ada peristiwa awalnya, apa perkembangan dan lainnya. Maka dalam hal ini konsep sejarah ini banyak hanya dipahami pohon tapi menghilangkan akarnya. Maka di sini pohon dalam artian yang sempurna mesti ada akar, mesti ada batang, mesti ada dahan, mesti ada ranting, mesti ada daun, dan mesti ada buah sebagai muara dari akar itu sendiri. Pohon yang baik biasanya dihasilkan dari benih yang baik. Dari setiap jenis bibit yang kita tanam, mestinya sama hasil buah yang tumbuh. Tidak mungkin kalau kita menanam pohon jambu akan tumbuh pohon durian. Tidak mungkin kalau kita menanam pohon alpukat ataupun jenis pohon lainnya yang akan tumbuh pohon lainnya. Itu mustahil. Apa yang kita tanam berdasarkan bibit yang jelas. Kalau bibit korma yang kita tanam akan tumbuh buah korma dan sebagainya. Maka di sini jelas bahwa apa yang Allah singgung dalam ungkapan syajarah ini jelas, akarnya jelas. Namun apa yang dimaksud Allah dalam akar itu? Dalam surah Ibrahim ini, akar itu adalah iman. Alam tara kaifa daraballahu masalah kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin. Ini diibaratkan kalau dalam kitab tafsir kita rujuk, ada kitab tafsir dua. Yang pertama At-Tafsir Ibn Katsir. Apa yang dimaksud kalimat thayyibah di sini adalah syahadatain, kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat syahadah ini akarnya inilah yang tumbuh subur ketika peradaban Islam dimulai dari kalimat syahadat itu sendiri. Kalau tanpa ada syahadatain ini, maka peradaban yang tumbuh tidak punya akar, bahkan gampang goyah dan tidak akan tahan lama dalam hal ini. Maka di sini kalau kita rujuk tafsir Ibn Katsir, kalimah thayyibah inilah kalimah syahadatain. Maka kalau kita sudah bersyahadat, insya Allah buahnya akan berakar dan tumbuh menjadi amal kebaikan, karena akarnya adalah keimanan itu sendiri. Namun kalau kita rujuk kitab tafsir At-Tabari, kalimah thayyibah ini dipahami pohon korma. Yang jadi pertanyaan, kenapa pohon korma? Karena pohon korma mulai dari akar, batang hingga pucuknya semuanya bermanfaat dan berfaedah. Kalau diibaratkan di tengah-tengah kita ini, di kawasan Nusantara ini, mungkin boleh kita ibaratkan seperti pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu mulai dari akar, batang, daun, hingga buah, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya manfaatnya masing-masing. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian pertanyaan lanjutan dari apa yang disinggung Allah dalam surah Ibrahim ini. Apa ciri pohon yang baik itu? Apa ciri-ciri pohon yang baik itu dalam surah Ibrahim 24-25? Pertama, asluha sabitun. Akarnya itu kokoh menghujam ke dalam tanah. Iman itu diibaratkan akar. Artinya iman itu adalah sumber kehidupan jiwa kita sebagai manusia. Seseorang tanpa iman tak ubahnya seperti pohon tanpa akar. Akan adakah kehidupan jika kita tanpa iman? Akan hidupkah pohon kalau pohon itu tanpa akar? Maka akar menjadi pondasi, syarat utama akan lahir atau tumbuh sebuah nilai-nilai yang terbangun dan dasar keimanan itu sendiri. Tanpa iman, akankah tumbuh akhlak yang baik? Tanpa iman, apakah tumbuh karakter baik pada diri kita sebagai manusia? Maka di sini
akarlah tumpuan segala nilai dari apa yang dihasilkan dari iman itu. Akarlah tumpuhan kekuatan pohon, akarlah yang bisa menyaring mana saripati tanah yang layak untuk diserap dan mana yang tidak layak untuk diserap. Maka di sini akar menjadi perantara untuk menyerap ilmu kebenaran itu sendiri. Maka kalau ada di antara kita tidak ada iman, sudah dipastikan nilainya itu bukan dari dasar dari yang benar, yaitu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Selain itu, akar juga menahan pohon supaya tidak mudah tercabut dan tumbang. Sebesar apapun angin yang menerpanya, biar akarnya teguh, maka akan tetap berdiri kokoh. Laksana iman yang kuat, berdirinya keyakinan, imanlah sumber kesabaran dan kekuatan seorang mukmin yang sejati. Maka wajar kalau kita baca sejarah-sejarah silam ketika para sahabat, tabi'in dan tabi'in, bahkan salafus soleh yang berani dikucilkan, berani dipenjara, berani disiksa, berani dibunuh, mereka semua tidak akan gentar karena iman yang kukuh itu sudah tertanam dalam jiwa mereka. Kemudian ciri kedua dari pohon yang baik itu adalah far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Konsekuensi logis pernyataan dua kalimat syahadah atau syahadatain itu adalah amal soleh. Dalam Al-Quran kata amanu selalu dihubungkan atau dilanjutkan dengan kata wa amilus solihat. Keduanya tidak bisa dipisahkan, ibarat bayangan dengan bendanya. Setiap benda yang ditimpa cahaya maka akan pasti menghasilkan bayangan. Ada bayangan karena ada benda. Begitu juga kita. Setiap iman yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghasilkan amal soleh. Satupun perbuatan kita akan dikategorikan amal soleh kalau didasari iman itu sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari keyakinan terhadap kalimah syahadah akan membuahkan perbuatan tindakan sebagai bukti dari iman itu sendiri. Maka kita harus tahu dan melaksanakan tata cara mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk hubungan vertikal kita kepada pemilik alam semesta ini, yaitu dalam bentuk peribadatan, yaitu salat. Begitu juga menjalin hubungan horizontal atau hubungan sosial sama manusia dalam direfleksikan dalam ibadah zakat. Kita harus juga memperhatikan dan mengamdalikan diri kita, yaitu dalam ibadah puasa atau som, dalam kata imsak. Kita juga harus mengetepikan segala hasutan hawa nafsu yang akan mengelirukan kita dan menjauhkan kita dari amal soleh itu sendiri. Maka dalam hal ini kepentingan iman akan memandu seseorang kepada arah yang lebih baik. Iman itu tidak cukup hanya diperkatakan atau dalam hanya ucapan atau diyakini saja. Karena iman juga harus diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan at-tasdiq bil qalb wa taqrir bil lisan. Kemudian ciri yang ketiga, tu'ti ukulha kulahinin bidorbiha, bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik dalam setiap musim, bukan musim-musiman dengan izin Tuhannya. Maka kalau seorang mukmin yang baik dimanapun dia berada, apakah di masjid, apakah di pasar, apakah di kantor, apakah di jalan, maka dia tetap dalam kondisi seorang yang beriman. Ketika berbeda antara satu tempat dengan lain, maka bukan tanda seorang orang mukmin yang berbaik, atau mungkin diistilahkan berkarakter. Beda tempat, beda karakter. Maka dalam hal ini, maka dalam kesimpulan dari apa yang dari ayat surah Ibrahim 45 ini bisa kita ambil kesimpulan, dasar iman menghasilkan sifat amanah. Amanah ini kalau tumbuh dalam hati menghasilkan orang yang amin. Orang yang amin menghasilkan aman. Maka iman, amin, dan aman. Bukan ini akronim dalam pencapresan 2024. Karena dalam Islam jelas
akar iman menghasilkan amanah dan amin. Dan ketika orang di sekitar kita semuanya beriman dan amanah bisa dipercaya, akan menghasilkan keamanan. Maka lingkungan kita aman dan diri kita juga damai karena kita dikelilingi orang-orang yang amin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al daratusu 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.